untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk kelompok kami, kelompok 2, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik bahasan yang ada di ruang kolaborasi LMS, yaitu dalam bentuk pernyataan dan suruhan. Bunyi pernyataannya, jika siswa dikatakan telah memahami suatu masalah belajar, apabila siswa dapat menafsirkan dengan menceritakan masalah belajar tersebut dengan penuh makna, seperti menawarkan terjemahan yang tepat, memberikan dimensi histori atau pribadi yang terbuka untuk ide dan peristiwa. Terus yang ketiga, mengkonstruksikan objek sesuai pemahaman pribadi atau dapat diakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan model. Suruhannya, berilah contoh konkret bagaimana siswa menafsirkan. Contoh konkretnya disesuaikan dengan tema mata pelajaran kita, yaitu pelajaran biologi. Sebagai bukti siswa telah memahami. Berikut hasil diskusi kami yang akan dibawakan oleh anggota kelompok kami. Suatu pemahaman akan ditunjukkan oleh siswa melalui bukti. Bukti seorang siswa memahami dalam pendekatan UBD ada 6 aspek, yaitu yang pertama, aspek mampu menjelaskan, yang kedua, mampu menafsirkan, yang ketiga, mampu menerapkan, yang keempat, memiliki perspektif, yang kelima, dapat berempati, dan yang keenam adalah memiliki pengetahuan diri. Aspek yang akan kita bahas hari ini adalah aspek menafsirkan. Nah, apa itu menafsirkan? Menafsirkan sendiri merupakan kemampuan dalam memberi arti atau menginterpretasikan suatu gejala-gejala atau kejadian berdasarkan kejadian lain. Dalam memberikan penafsiran, hendaknya memiliki acuan atau patokan, di mana acuan tersebut berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan pola yang sudah terjadi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peserta didik yang mampu menafsirkan. Jadi, seorang peserta didik dikatakan mampu menafsirkan apabila peserta didik tersebut sudah mampu memahami cerita-cerita atau konsep-konsep yang bermakna sesuai dengan kontekstual dan realistik, bukan hanya sekedar memahami contoh-contoh, tetapi siswa sudah bisa menafsirkan masalah ke depannya seperti apa. Sebelum peserta didik mampu menafsirkan, peserta didik terlebih dahulu harus memahami tentang suatu konsep tertentu. Contohnya, peserta didik sudah memahami konsep pencemaran lingkungan. Nah, seorang peserta didik dapat menafsirkan melalui yang pertama, cerita-cerita yang bermakna, yang kedua, menawarkan terjemahan yang tepat, yang ketiga, memberikan dimensi historis atau pribadi yang terbuka untuk ide dan peristiwa, yang keempat, buatlah objek memahami pribadi atau dapat diakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan model. Sekian dari saya. Berikutnya saya akan menjelaskan contoh konkret bagaimana peserta didik menafsirkan sesuai tema atau mata pelajaran yang telah disampaikan atau diajarkan oleh guru. Sebagai bukti peserta didik telah memahami materi tersebut. Contohnya, peserta didik belajar tentang materi pencemaran lingkungan. Peserta didik pasti memahami tentang pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara, penyebab pencemaran lingkungan, beserta dampak-dampaknya. Peserta didik sudah dikatakan memahami materi pencemaran lingkungan apabila peserta didik dapat menafsirkan apa itu pencemaran lingkungan, penyebab pencemaran lingkungan, dampak dari pencemaran, serta solusi untuk mencegah pencemaran lingkungan. Artinya di sini, setelah peserta didik memahami materi tentang pencemaran lingkungan, peserta didik diharapkan dapat menafsirkan apa-apa saja yang dapat dilakukan ketika terjadi pencemaran lingkungan.
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah membawakan materi diskusinya. Kesempatan berikutnya ini kami buka untuk sesi tanya jawab. Terima kasih untuk Saudari Leni yang sudah memberikan pertanyaan, dan pertanyaannya akan dijawab oleh Saudara Arjun. Terima kasih. Silakan Saudara Arjun. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Leni, yaitu apa perbedaan penafsiran dan penerapan berkaitan dengan materi yang kami bahas, yaitu pencemaran air. Nah, untuk penafsiran itu sendiri adalah sesuatu yang kita tafsirkan atau kita pikirkan akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, untuk berkaitan dengan materi pencemaran air ini sendiri, maka kami sepakati bahwa ketika kita tafsirkan dampak apa yang akan terjadi di masa yang akan datang ketika kita tidak menjaga lingkungan kita mulai dari saat ini, misalkan membuang sampah pada tempatnya, tidak menebang pohon sembarangan, membuang limbah rumah tangga pada tempatnya, dan lain sebagainya, itu agar supaya mencegah dampak yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian penerapan berkaitan dengan materi pencemaran air ini sendiri adalah seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa bagaimana cara atau metode yang kita lakukan untuk mencapai tujuan kita, yaitu tidak terjadinya dampak pencemaran air di masa yang akan datang. Nah, metode penerapan ini sendiri kita buat dengan menyadarkan siswa untuk membuang sampah pada tempatnya. Misalkan kita menyiapkan tong sampah, baik itu sampah untuk sampah organik dan juga sampah anorganik. Kita membuat poster, kemudian ditempelkan bagaimana menjaga lingkungan yang bersih, membuang sampah pada tempatnya, tidak menebang pohon sembarangan, tidak membuang limbah sembarangan, dan lain sebagainya. Dengan penerapan yang demikian, maka penafsiran tentang dampak pencemaran air di masa yang akan datang tidak akan terjadi. Oleh karena itu, penafsiran dan penerapan ini berkaitan dengan materi pencemaran air ini merupakan dua hal yang harus dilakukan. Ketika kita sudah menafsirkan apa dampak, apa bahaya dari pencemaran air itu sendiri, maka sebagai seorang calon guru profesional wajiblah kita menjadi teladan, tetapi juga kita memberikan pemahaman kepada peserta didik bagaimana kita menjaga lingkungan kita agar supaya tidak terjadi pencemaran air. Karena kita tahu bersama bahwa dampak dari pencemaran air itu sendiri tidak baik. Di dalamnya kehidupan biota air akan terganggu, kehidupan manusia akan terganggu, bahkan ekosistem di lingkungan yang tercemar itu tidak akan terganggu dan tidak berjalan dengan baik. Demikian jawaban dari saya kembalikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua.